Ya, bangkit sama-sama. Kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Ya, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Di sini Yohanes katakan, tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Allah itu Bapa. Firman Tuhan bilang gak ada yang melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kalau ada yang bilang, saya melihat Allah, firman Tuhan bilang gak ada yang dapat melihat Allah. Karena dia sangat mulia. Sedangkan kita manusia berdosa. Tapi firman Tuhan bilang, yang di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu bisa kita lihat. Melalui apa? Ini dia Yesus Kristus itu. Firman itu sudah menjadi manusia. Dan ini firman yang kita lihat adalah Yesus Kristus. Kalau kita mau cari Tuhan Yesus, ya di Alkitab ini nyarinya. Gak ada di yang lain-lain. Baru kita bisa kenal namanya Yesus Kristus itu siapa. Pribadinya Yesus itu seperti apa. Melalui firman Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan kehendak Bapa? Orang yang sudah percaya, yang sudah melihat, terkadang malah gak percaya. Orang yang sudah melihat, malah terkadang bisa berbalik gak percaya. Itu yang udah melihat loh. Apalagi yang belum melihat. Artinya melihat itu mengenal secara pribadi Yesus Kristus itu seperti apa. Makanya pengenalan secara pribadi Yesus Kristus itu harus. Orang yang mengenal itu nggak cukup mengenal doang. Orang yang mengenal itu harus juga mengerti dan memahami. Kalau ada kita sesama anak-anak Tuhan cuma kenal gitu doang. Habis dari sini pulang selesai. Nggak ada komunikasi, kan kenal doang kan. Saya tahu si Saras, saya tahu siapa lagi di sini, Andre. Cuma kenal doang. Tapi saya nggak bisa memahami Andre. Saya tidak bisa mengerti Andre seperti apa orangnya. Kalau saya bercandain hal-hal yang serius mungkin dia akan marah. Saya nggak tahu itu. Karena saya cuma mengenal. Tapi kalau kita bisa memahami, kita bisa mengerti, itu luar biasa. Dan ini yang dimau Tuhan Allah Bapa. Melakukan kehendak Allah. Kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 36. Yohanes 6 ayat yang ke-36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Orang ini orang-orang yang melihat Yesus pada waktu itu loh. Ini ngelihat sosoknya loh, pribadinya, manusianya tuh mereka bisa lihat. Mereka lihat mujizatnya Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, kamu masih tidak percaya juga. Aneh kan? Tapi saya mau tanya yang di sini. Percaya nggak? Kita nggak lihat, percaya nggak sama Tuhan Yesus? Hah? Ragu-ragu nih. Waduh, bahaya ini ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Percaya sama Yesus. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Sudah berbahagia tuh. Ini firman Tuhan bilang di dalam Yohanes 6 ayat 36, kamu tidak percaya. Repot ini saudara. Hati-hati. Nah, ketidakpercayaan itu karena apa saudara? Yang tadinya percaya jadi tidak percaya. Banyak hal saudara. Ada kecewa di situ. Ada merasa dibuang. Ada merasa nggak dihargai. Itu kan rasa kita saudara. Betul? Ini hubungannya dengan rasa.
Wah, ngomongin perasaan jangan macem-macem Om kalau ngomongin perasaan. Sensitif Om ngomongin perasaan. Tapi ini yang terjadi. Kenapa bisa gitu? Karena iblis. Nah, sponsornya iblis ini. Perasaan ini disponsori oleh iblis. Jadi kalau sudah mulai ada rasa-rasa gak enak, ada rasa-rasa gesekan-gesekan kecil, hati-hati, udah mulai harus tanda seru tuh. Itu sponsornya iblis. Sangat berhati-hati apalagi di akhir zaman ini. Apalagi ada COVID lagi ditambah lagi. Tambah senang lagi, ibadahnya jarang-jarang, ketemunya jarang-jarang. Tambah jauh lagi pengenalan kita sama Tuhan. Hati-hati dengan kekecewaan saudara, hati-hati dengan merasa hal yang gak enak. Yohanes 6 ayat 37, kita lihat di sini. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini Yesus Kristus yang ngomong. Jadi siapa yang buang? Diri kita sendiri kadang yang menolak. Berulang kali setiap hari Tuhan melalui siapapun juga, melalui firman Tuhan, melalui lagu-lagu rohani, melalui teman-teman kita, sudah bilang, kita pemuda, kita ke gereja. Tapi rasa di dalam hati ini, nggak usah. Jadi diri dia sendiri yang menolak itu saudara. Yang membuang itu diri kita sendiri kadang, tanpa terasa. Dan ini yang dihamburkan, dibisikin sama iblis. Makanya susah saudara, pemuda buat bersatu susah. Ini tantangan buat kita juga. Semua di mana-mana tantangannya kayak gitu saudara. Dan itu yang dimau sama iblis. Ya, ini saya udah ngomongnya iblis. Bukan hal-hal yang macam-macam saudara. Memang dia mau merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dia maunya merusak hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dia maunya kita nggak bersatu. Dia maunya hidup kita semuanya jauh. Walaupun sudah ada teknologi. Jadi yang membuang manusia itu sendiri, padahal Tuhan Yesus bilang, ia tidak akan kubuang. Setiap hari Tuhan ada di depan kita, mengetuk pintu. Ilustrasinya kan gitu kan, Tuhan mengetuk pintu. Setiap hari, setiap saat dia bicara sama kita. Tapi kita menolak. Bahasa kerennya apa? Mereject. Ya, mereject. Aku reject engkau. Padahal Tuhan Yesus ada buat kita. Tapi karena mereject itu saudara. Jadi ya hidup kita seperti ini. Contohnya Adam Hawa. Dia dikasih Tuhan, Allah Bapa sudah ada di situ, dikasih semuanya. Dan dia mereject diri dia sendiri. Akhirnya hubungannya rusak. Itu contoh. Dan kita harus bangun ini loh anak-anak muda. Kita lihat lagi ya, hubungannya dengan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Yohanes 6 ayat 28. Ini pertanyaan. Apa Om kehendak Bapa? Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa dong? Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ini kan kehendak Allah. Kita lihat Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, ya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kalau kalian ada di sini percaya sama Yesus, berarti itu sudah kehendak Allah. Amin. Itu sudah kehendak Allah. Cuma ada lagi, gak cuma percaya aja.
Terlalu sayang Allah itu sama kita. Makanya diberi Yesus sama kita. Lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-38. Tadi percaya, itu sudah kehendak Allah. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, bukan untuk melakukan kehendaknya Yesus Kristus sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu Allah Bapa. Jadi Yesus itu sendiri, Dia melakukan kehendak Bapa, bukan mau-maunya Dia loh. Dia udah dari sorga mau turun ke dunia buat kita semua, tapi kitanya mereject. Waduh, bahaya sekali. Siapa yang mau udah enak-enakan, udah ada posisi enak, disuruh turun ke bawah? Gak ada yang mau, saudara. Cuma Yesus. Makanya sekali lagi, jangan reject Tuhan Yesus dalam hidupmu. Kalau ada yang panggil, kalau ada yang hatimu mulai sunyi, sepi, gersang, datang sama Yesus. Kalau sudah di posisi aman, gak ada apa-apa, hati-hati. Saudara pernah dengar kan, monyet itu jatuh karena apa? Hah? Karena angin yang kencang apa angin yang sepoi-sepoi? Angin yang sepoi-sepoi, dibikin enak, nikmat, jatuhlah dia. Itu sponsornya iblis. Hati-hati ya. Melakukan kehendak Bapa, percaya kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu apa? Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kebangkitan pada akhir zaman. Ada yang mau nggak dibangkitin di akhir zaman? Ada yang mau nggak sebelum antikris datang kita sudah diangkat? Ada yang mau nggak ditinggalin, disiksa sama antikris? Pasti nggak ada yang mau, saya percaya itu. Tapi reject lagi. Tuhan Yesus berulang kali berusaha buat kita, tapi kita bilang, maaf Tuhan, hari ini nggak bisa, karena ada bla bla bla. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Berapa di antara kita yang sudah hilang? Itu tugas kita. Berapa di antara kita yang udah kalau dengar lagu pujian, lagu penyembahan nggak merasakan apa-apa? Tanda tanya besar, hati-hati. Itu udah warning. Jangan dianggap hal sepele loh. Dengerin lagu pujian penyembahan biasa aja. Haleluya. Gak ada rasa getar apa-apa. Hati-hati dengan hal itu. Itu tandanya saudara sudah melangkah jauh ke belakang di hadapan Tuhan. Tanpa terasa saudara udah mulai jauh. Kalau dengar firman Tuhan, kalau dengar lagu pujian, udah kayak dengar sesuatu yang biasa. Gak ada rasa apa-apa. Gak ada yang membangun kita lagi. Siapa lagi yang mau kita harapin? Katanya mau dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi kita gak ada respon yang bagus di hadapan Tuhan. Respon itu sangat penting di hadapan Tuhan. Setiap Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang sakit, diminta respon dulu sama Dia. Apa yang aku mau lakukan buat engkau? Yang orang sakit bilang, aku mau melihat Tuhan. Aku mau sembuh, aku mau tahir. Itu respon yang baik. Tapi begitu Tuhan Yesus tawarin, apa yang aku mau lakukan buat engkau? Responnya nggak ada. Adem ayem, saudara. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kejebak dalam hal ini, saudara. Yang kedua, saudara. Yohanes 6 ayat 40.
tadi, jangan sampai ada yang terhilang. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang ya, yang melihat anak. Udah lihat anak belum? Firman Tuhan nih. Ini Yesus Kristus ini. Dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kerinduan Tuhan cuma itu, kehendak Bapa. Supaya kalian yang ada di sini dibangkitkan pada akhir zaman, punya hidup kekal. Simpel cuma itu doang. Kehendak Bapa cuma itu doang. Percaya Yesus, jaminannya hidup yang kekal. Orang suruh percaya aja susah banget. Kalau tanpa kasih anugerah karunia Tuhan, kita nggak bisa percaya. Banyak orang di luar sana, saudara, udah kita berbusa-busa ngasih tahu tentang firman Tuhan, nggak bisa percaya. Mereka ditentukan, firman Tuhan katakan, aku menciptakan orang ditentukan untuk akhir zaman. Ada orang-orang yang sudah ditentukan masuk ke neraka loh. Jangan salah. Kita yang sudah dipilih, kita ini umat pilihan Allah. Jangan sampai yang terdahulu jadi yang terkemudian. Ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Waktunya semakin dipercepat sama Tuhan. Baru diginin aja udah kebingungan kan? Belum, ini baru halaman pertama dari sebuah buku. Belum halaman kedua. Baru pendahuluan. Nanti akan lebih sulit lagi. Saya nggak nakut-nakutin karena firman Tuhan ada. Kita menghadapi akhir zaman ini nggak bisa santai-santai lagi sekarang. Anak-anak muda apalagi. Jangan santai-santai. Nggak bisa santai-santai sekarang. Serius sama Tuhan. Fanatik sama Tuhan. Kalau orang Eropa, saudara, di Amerika dia bisa fanatik, dia bisa keluar rumah, dia bisa ngomong teriak-teriak tentang firman Tuhan. Keselamatan sudah dekat, akhir zaman, kembali pada Yesus. Itu orang luar loh. Ya mungkin mereka punya budaya bebas. Yang anak-anak dari Korea, luar biasa. Dan kita harus punya respon itu. Semua, firman Tuhan katakan setiap orang punya hidup yang kekal kalau percaya kepada Yesus. Ini melihat ini bukan karena kita nungguin Yesus terus ngeliatin Yesus, enggak. Nanti pada saatnya iman kita melihat Yesus di awan-awan. Kalau iman kita kuat, kita akan melihat itu. Yesus di awan-awan, turun dari sorga. Tapi untuk saat ini, iman kita, firman Tuhan, kita harus pahami, kita harus kenali, kita harus mengerti ini, supaya kita nggak dibohongin. Karena firman Tuhan katakan banyak nabi-nabi palsu. Kalian nggak bisa kenal, mengenal, mengerti, memahami, itu yang Tuhan mau. Jangan sampai itu hilang ya dari kehidupan saudara. Jangan sampai yang saya bilang tadi, begitu dengar lagu rohani, biasa aja. Tapi begitu dengar lagu dunia yang cinta-cinta, baru merasa air mata keluar. Kebalik. Hati-hati. Pakai setiap waktu hidup kita serius sama Tuhan. Yang kita kerja, yang saya bilang itu kerja aja, kuliah aja. Tapi waktu buat Tuhan jangan lupa. Kasih waktu buat Tuhan. Tuhan mintanya berapa sih? 1 jam doang. Ingat waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani bilang sama murid-muridnya, bisa nggak berjaga-jaga cuma 1 jam? 5 menit aja susah Tuhan. Apalagi 1 jam. Tapi kalau main game, sosial media, lihat-lihat YouTube, lebih dari 1 jam, bisa. Kenapa? Karena jiwa kita senang. Karena kita melihat, karena kita memahami, 1 jam lewat, 2 jam lewat, sampai lupa makan. Itu yang terjadi. Memang,
Itu yang dituntut Tuhan hari-hari ini. Saya selalu katakan sama anak-anak muda, serius sama Tuhan di akhir zaman ini. Mau serius? Janji sama diri sendiri loh ya. Anak-anak muda, engkau harus bangkit. Jangan di posisi enak, jangan di posisi yang sudah PW, tidak merasakan apa-apa, malah di situ harus hati-hati. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, nggak panjang lebar karena sudah jam 10. Pada lihat jam, nggak jam 10, jam 10 kurang 5 menit. Haleluya, ya anak-anak muda, percaya sama Yesus itu udah kehendak Allah. Dan melakukan firman Tuhan. Tuhan maunya kita hidup kekal sama Dia. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyembah Dia beberapa saat ya. Refnya saja. Haleluya. Mau memujimu, mau memujimu, mau menyembahmu, terus selalu sembahmu. Kau yang sayang semua pujian. Hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Amin, haleluya. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Musik saja nyanyikan lagu ini.